Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 21 Rabiul Akhir 1443 kita lanjutkan pengajian Fadilah Salat karya Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Kandahlawi rahimahullahu taala. Dan sudah kita selesaikan bab yang pertama, yaitu bab tentang fadilah salat berjamaah. Sebelum kita lanjutkan bab yang kedua, silahkan dilihat pada halaman 258. Pada halaman 258 nomor 30, di situ ada ungkapan as-salatu mi'rajul muttaqin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah bahwa nomor 30 ini, salat adalah mi'rajnya orang-orang bertakwa, ini bukan merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu kritik saya sampaikan terhadap buku ini. Tidak benar bahwasanya nomor 30 ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah dijelaskan oleh Romo Yai Uzairon Taifur Abdillah rahimahullahu taala bahwasanya ungkapan ini bukan sabda Nabi, tetapi ini hanya ungkapan para ulama. As-salatu mi'rajul mu'minin atau mi'rajul muttaqin, ya. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj itu artinya naik. Kita ada mengetahui istilah Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan malam hari. Kalau Mi'raj itu naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak benar bahwasanya as-salat mi'rajul mu'minin adalah sabda Nabi. Demikian dijelaskan oleh guru kami Asy-Syaikh Romo Yai Taifur Zairon Taifur Abdillah rahimahullahu taala. Baik, kemudian kita lanjutkan halaman 263. Ini mulai bab yang kedua, yaitu bab tentang tarhib min tarkis shalah. Ancaman-ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Mulai halaman 263 dan seterusnya. Baik, kita mulai hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwal. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salati. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, dia mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajul, antara seseorang laki-laki dewasa, wa bainal kufri, dengan kekufuran, itu adalah tarkus salati, meninggalkan salat. Artinya kalau dia meninggalkan salat berarti dia kafir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fatarikus salati, maka orang yang meninggalkan salat, kafirun, hukumnya adalah kafir. Inda Ahmad wa Ishaq wa Ibn al-Mubarak, menurut pendapat Imam Ahmad, Imam Ishaq dan Imam Ibnul Mubarak. Khilafan lil jumhur, berbeda dengan pendapat mayoritas para ulama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan haramnya meninggalkan sholat.
Dan yang dimaksud salat di sini adalah salat 5 waktu. Karena yang wajib hanyalah salat 5 waktu. Adapun selain salat 5 waktu tidak ada masalah untuk ditinggalkan. Panjenengan masuk ke masjid ini sebelum pengajian, tidak salat tahiyatul masjid, tidak berdosa, tidak menyebabkan kafir, tidak. Tetapi memang lebih bagus kalau kita masuk ke masjid, maka sebelum duduk kita salat tahiyatul masjid. Ini lebih utama. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak melakukan salat juga tidak berdosa. Nah, maka yang dimaksud tarkus salat, meninggalkan salat, ini adalah salat 5 waktu atau salat wajib. Taunya dari mana? Nah, di sini ada alif lam, as-salati. Salat itu artinya salat yang sudah diketahui, yaitu salat 5 waktu. Selain salat 5 waktu, meninggalkannya tidak termasuk kekafiran. Kemudian dari hadis inilah Imam Ahmad berpendapat orang yang meninggalkan salat berarti kufrun, berarti dia kafir. Karena Nabi memberikan batasan, ini orang, ini kafir. Batasannya meninggalkan salat. Kalau batasan ini diterjang, yaitu meninggalkan salat, berarti dia masuk kekafiran. Tetapi pendapat ini pendapat minoritas. Pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Ishaq, pendapatnya Ibnu Mubarak menyelisih 3 mazhab yang lain. Kita kenal ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dari 4 ini yang mengatakan kafir hanya 1 mazhab saja, yaitu mazhab Hambali. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i mengatakan meninggalkan salat tidak harus kafir. Lah, bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini ditakwil. Yang dimaksud kafir ini bukan betul-betul kafir, tapi kufrun duna kufrin. Ya, ini ada satu istilah, kufrun duna kufrin. Kafir di bawah kafir, artinya kafir kecil. Jadi meninggalkan sholat hukumnya apa? Kafir kecil, bukan kafir betul-betul. Ini menurut mayoritas para ulama. Kenapa mayoritas para ulama memahami seperti ini? Karena ada hadis yang lain yang sahih menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat tidak langsung kafir. Saya tampilkan hadisnya yang menunjukkan hal tersebut. Ahdun. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Rasulullah bersabda sangat-sangat jelas, khamsu salawatin, ada 5 salat. Iftaradahunna Allahu azza wa jalla, yang Allah mewajibkan 5 salat ini. Man ahsana wudu'ahum, barang siapa yang membaguskan wudunya, wa shallahunna liwaqtihinna, dan melakukan salat 5 waktu pada waktu masing-masing, wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna, dan menyempurnakan rukuknya dan khusyuknya, kana lahu 'alallahi ahdun, dia ada janji dari Allah, ayaghfira lahu, untuk diampuni oleh Allah. Wa man lam yaf'al, siapa yang tidak melakukannya, falaysa lahu 'alallahi ahdun, maka dia tidak ada janji dari Allah untuk diampuni. Tetapi insya'a ghafaralah, kalau Allah mau Allah akan mengampuni dosanya. Wa insya'a adzabah, kalau Allah mau Allah akan menyiksa dia. Hadis riwayat Abu Dawud dari Ubadah bin Samit, derajatnya sahih. Nah, perhatikan kalimat ini. Insya'a ghafaralah, kalau Allah mau akan mengampuni. Wa insya'a adzabah, kalau Allah mau Allah akan menyiksa. Jadi orang yang meninggalkan salat itu tahtal masyiah, itu di bawah kehendak Allah. Terserah Allah. Allah ngampuni terserah Allah, Allah menyiksa terserah Allah. Nah, hamba yang kondisinya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah, ini tidak bisa dikatakan kafir. Karena kalau orang kafir itu pasti tidak ada keraguan lagi, kondisinya kekal di dalam neraka. Tidak mungkin ada kemungkinan diampuni, itu tidak mungkin. Nah, ketika masih ada kemungkinan diampuni, berarti dia masih muslim. Nah, ini dalilnya
mayoritas para ulama yang mengatakan orang meninggalkan sholat tidak langsung kafir. Karena itu ringkasnya, meninggalkan sholat itu dibagi dua. Ada kalanya jahidun, ada kalanya kaslanun. Jahidun ini orang yang mengingkari kewajiban sholat. Dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Nah, orang seperti ini jelas kafir. Kenapa? Mengingkari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua umat Islam sudah sepakat, namanya sholat 5 waktu wajib. Nah, dia malah mengingkari. Ini namanya jahidun. Kalau ini tidak diperselisihkan, ini semua mazhab mengatakan kafir sudah. Yang kedua adalah kaslanun, orang yang meninggalkan sholat tapi karena malas. Dan ini tampaknya yang banyak di Indonesia ini yang kaslanun, yang malas. Dengan bukti, kalau dia ditanya agamanya apa? Islam. Dengan bukti bulan Ramadan jedul teng masjid. Dengan bukti hari raya Idul Fitri jedul di lapangan. Hari raya Idul Adha ada di lapangan. Nah, berarti menunjukkan bahwa dia tidak mengingkari kewajiban salat, tapi dia hanya malas saja. Nah, orang yang malas seperti ini bukan termasuk orang yang kafir, tetapi dia termasuk orang yang kufrun duna kufrin, kafirnya di bawah kekafiran yang besar, alias kafirnya kafir kecil. Nah, itulah makna al-kufr menurut mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dipahami seperti itu supaya tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bainar rajul. Rajul itu artinya laki-laki dewasa. Maka hukum ini berlakunya untuk yang sudah dewasa. Anak kecil tidak berlaku. Anak kecil kadang-kadang meninggalkan sholat. Apakah jadi kafir? Tidak, karena dia belum dewasa. Maka ini hukum khusus bagi yang sudah dewasa. Rajul berbeda dengan zakar. Kalau zakar itu laki-laki secara umum, bayi jedul langsung disebut zakar. Dia sudah agak gede, sudah bisa jalan, zakar. Jenggotan seperti kita, zakar. Tetapi kalau rajul, nah rajul itu artinya laki-laki dewasa. Laki-laki yang sudah balik, yang usianya sudah 15 tahun, itu rajul. Atau sudah tumbuh bulu pada kemaluannya, itu rajul. Atau sudah pernah mimpi basah, itu rajul. Nah, maka hukum ini hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa saja. Adapun yang masih kecil di dalam Islam masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam, diangkat pena an thalathah, dari 3 orang. Dari orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Wa anis sabi, juga dari anak kecil yang belum balik. Hatta yahtalim, sampai dia balik baru dia ditulis penanya, maksudnya dicatat kalau dia berbuat dosa. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, derajatnya sahih. Baik, kalau rajul adalah laki-laki dewasa, bagaimana kalau yang meninggalkan sholat adalah perempuan? Apakah hukumnya sama? Hukumnya sama. Karena perempuan kalau sudah dewasa sama saja mendapatkan taklif, yaitu wajib untuk sholat 5 waktu. Kalau meninggalkan berarti berdosa, sama juga kafir. Meskipun kafirnya tadi ya, kafirnya kecil, bukan kafir besar. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan rajul? Ini karena biasanya kalau beliau ceramah, itu yang ada di depan beliau adalah para laki-laki. Maka Rasulullah menyampaikan hadis sesuai yang diajak bicara. Kalau Rasulullah bicara kepada para ibu-ibu, nah nanti kalimatnya akan diubah. Maka beliau ini menyampaikan di hadapan para jamaah laki-laki, sehingga ungkapannya rajul. Maka laki-laki dalam Islam hukumnya sama dengan perempuan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita adalah saudara kandung bagi laki-laki. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah sahih. Maksudnya saudara kandung, maksudnya hukumnya sama dalam Islam, tidak ada perbedaannya. Kalau orang Islam
Dewasa laki-laki meninggalkan sholat kafir, maka perempuan dewasa meninggalkan sholat juga kafir, sama, tidak diperbedakan. Baik, kita lanjutkan hadis kedua. Al-haditsus tsani wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'i khilalin faqala la tusyriku billahi syai'a wa in qutti'tum aw hurriqtum aw sulibtum wa la tatrukus salata muta'ammidin faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah wa la tarkabul ma'siyata fa innaha sukhtullah wa la tashrabul khamra fa innaha ra'sul khataya kulliha. Rawahu Tabarani wa fihi Salamah bin Syuraih qala Dzahabi la yu'raf. Hadis yang kedua dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ausani, mewasiati saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'i khilalin, dengan 7 perkara. Faqala, beliau bersabda, la tusyriku billahi syai'a, jangan mensekutukan dengan Allah sesuatu pun. Wa in qutti'tum, meskipun kalian dipotong-potong, di tubuhnya dipotong-potong, dimutilasi. Au hurriqtum, atau kalian dibakar-bakar, dibakar hidup-hidup. Au sulibtum, atau kalian disalib. Yang kedua, wala tatrukus salata, jangan meninggalkan salat muta'ammidin, dengan sengaja. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan, dengan sengaja, faqad kharaja, sungguh telah keluar, minal millah, dari agama, yaitu agama Islam. Yang ketiga, wala tarkabul ma'siyah, jangan menunggangi maksiat, maksudnya melakukan maksiat. Fa innaha, karena sesungguhnya maksiat adalah sukhtullah, kemurkaan Allah. Yang keempat, wala tashrabul khamra, jangan minum minuman keras. Fa innaha, karena sesungguhnya minuman keras ra'sul khataya, puncak dari dosa-dosa, kulliha, semuanya. Ini sebenarnya ada tambahan. Yang kelima, wala tafirru minal mauti, jangan lari dari kematian. Wa in kuntum fihi, meskipun kalian berada dalam penyebab-penyebab kematian. Yang keenam, wala ta'si walidaika, jangan durhaka kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka, meskipun keduanya menyuruh kamu, antakhruja minad dunya kulliha, bahwa engkau keluar dari semua dunia yang ada, yang kamu miliki. Fakhruj, maka keluarlah, yaitu tinggalkanlah dunia tersebut. Yang ketujuh, wala tada' asaka, kamu jangan letakkan tongkatmu, an ahlik, dari keluargamu. Maksudnya gunakanlah tongkat untuk mendidik keluargamu, ya dipukul kalau perlu dipukul. Wa ansifhum, dan adillah kepada mereka, min nafsika, terhadap dirimu sendiri. Hadis ini riwayat Tabarani. Di dalam sanadnya ada rawi bernama Salamah bin Syuraih. Dia adalah rawi yang la yu'raf, tidak diketahui. Rawi yang seperti ini rawi yang dhaif, sehingga hadis ini kesimpulannya derajatnya apa? Dhaif. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan bab pada hadis ini adalah pada poin yang kedua. Man tarakaha muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kharaja minal millah, keluar dari agama Islam. Ini dalil bagi yang berpendapat meninggalkan salat berarti sudah kafir atau murtad. Tetapi karena hadisnya ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena itu kita mengikuti pendapat mayoritas ulama saja, bahwasanya meninggalkan sholat tidak selalu kafir. Ada kalanya kafir kalau dia mengingkari kewajibannya, ada kalanya dia hanya kafir kecil kalau dia hanya malas-malasan untuk meninggalkan sholat tersebut. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Ubadah bin Samit ini termasuk sahabat-sahabat Nabi yang terkenal sebagai pemberani, sama dengan Abdullah bin Zubair,
sama dengan Zubair bin Awam, sama dengan Sayyidina Umar, sama dengan Khalid bin Walid. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang terkenal sebagai orang-orang yang pemberani. Mereka kalau perang selalu berada di garis yang terdepan. Faedah yang kedua, ausani, telah berwasiat kepada saya, menunjukkan disyariatkannya saling memberikan wasiat. Rasulullah sering memberikan wasiat kepada sahabat-sahabatnya, dan itu adalah penerapan terhadap surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, di sini Rasulullah berwasiat dengan 7 perkara. Wasiat pertama, jangan syirik. Meskipun dipotong-potong, maksudnya dimutilasi tubuh kita, meskipun dibakar, meskipun disalib, jangan syirik. Maksudnya jangan melakukan perkara yang menyebabkan kita kafir, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dengan perbuatan misalnya sujud kepada salib, nah ini sudah termasuk kafir. Dengan ucapan misalnya mengatakan selamat Natal, berarti kita mengakui adanya kelahiran Tuhan, berarti syirik, berarti kafir sudah. Nah, maka hati-hati, fatwa-fatwa yang membolehkan selamat Natal itu hakikatnya tidak paham apa maksud Natal itu. Kalau paham apa maksud Natal, yaitu maksudnya adalah intinya kelahiran Tuhan, Tuhan melahirkan anak. Nah, ini berarti kita sudah mensyirikkan atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, bahaya. Ucapan saja bisa menyebabkan kafir. Yang kedua, nasihatnya Nabi, jangan meninggalkan sholat secara sengaja. Jadi yang dilarang itu adalah sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Misalnya seseorang tidak sholat, kenapa? Karena ketiduran. Nah, tidak ada masalah. Ini tidak berdosa seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa fin naumi tafritun, innamat tafritu fil yaqadati." Sesungguhnya tiada lain di dalam tidur itu tidak ada teledor. Yang disebut teledor itu adalah fil yaqadah. Kalau seseorang itu dalam kondisi bangun tapi kemudian tidak sholat sampai habis waktunya. Fa idza nasiya ahadukum sholatan aw nama anha. Kalau seseorang terlanjur lupa terhadap suatu salat atau tertidur darinya, falyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia melakukan salat tersebut ketika sudah ingat, tidak ada masalah. Hadis riwayat Imam 4, derajatnya sahih. Maka orang tidur sampai kemudian habis waktunya baru bangun, ini tidak dosa. Hanya saja tidur itu dibagi 2. Pertama, tidur sebelum masuk waktu sholat. Misalnya kita tidur jam 11 sebelum masuk waktu zuhur. Bangun-bangun sudah jam 3, sudah masuk waktu asar. Nah, seperti ini sepakat para ulama, ini dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Tidak sengaja. Yang kedua, tidur sudah masuk waktu sholat. Misalnya tidur jam 12, sudah mendengar adzan zuhur. Tadi adzannya jam 12 kurang 5 menit, tapi malah tidur tidak sholat. Ini gimana ini? Dosa atau tidak? Bangun-bangun sudah jam 3. Nah, ini dibagi 2. Kalau dia tidur dan dia yakin bahwasanya dengan tidur itu tidak akan bangun kecuali waktunya sudah habis, di sini dia berdosa. Misalnya panjenengan belum sholat zuhur jam 2, malah tidur, dan panjenengan yakin ini kalau saya tidur pasti saya bangunnya nanti jam 3 nanti. Nah, maka berarti panjenengan berdosa. Kenapa? Sudah jam 2 belum sholat zuhur malah tidur, padahal yakin nanti pasti bangunnya jam 3 sudah masuk asar. Dosa seperti ini. Yang kedua, panjenengan tidur tetapi yakin bahwasanya bangun nanti masih bisa sholat zuhur, tapi ternyata ngeblas tidurnya sampai waktu asar. Nah, disinilah yang dimaksud oleh Nabi, laisa fin naumi tafritun.
tidur itu tidak termasuk orang yang teledor. Panjenengan setelah kerja sangat lelah sekali, maka jam 12 mendengar adzan zuhur, tidak berani sholat langsung. Kenapa? Wah, saya sholat kondisi seperti ini pasti ngeblak saya, nggak bisa saya tidur saja dulu, supaya nanti 1 jam tidur saya, jam 1 saya akan sholat zuhur. Nah, ternyata lelahnya sangat dahsyat, sehingga jam 1 alarm sudah dinyalakan tidak terdengar, jam 2 alarm bunyi lagi tidak terdengar, jam 3 alarm bunyi lagi baru terdengar, baru bangun, belum sholat zuhur. Tidurnya tadi jam berapa? Jam 12, tetapi mengira nanti jam 1 bangun. Nah, seperti ini dimaafkan juga. Maka ada 3 kondisi, yang 1 tidak dimaafkan, yang 2 dimaafkan. Kalau tidurnya sebelum sholat zuhur, kemudian bangun-bangun sudah jam 3, dimaafkan. Tidurnya setelah waktu zuhur, tetapi yakin nanti bisa bangun sebelum waktu asar, ternyata ngeblas sampai jam 3, dimaafkan. Tetapi kalau tidurnya yakin bahwa dia akan bangun kesiangan, maka tidak boleh waktu itu kita untuk tidur. Itu termasuk menyepelekan sholat walima waktu kita. Kemudian di sini Nabi juga melarang melakukan maksiat, karena maksiat itu mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang sekali mendatangkan murka Allah. Melakukan maksiat, selesai, murka Allah datang. Demikian juga mudah juga kita mengundang ridha Allah. Sebagaimana murka Allah itu gampang untuk diundang, maka ridha Allah juga gampang untuk diundang. Saya tampilkan dalilnya bahwasanya ridha Allah mudah diundang, mudah sekali, tidak susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Allah ridha kepada hamba, ayakulal aklah, dia makan satu makanan, au yashraba syarbah, atau dia minum 1 kali minuman, fayahmadallaha 'alaiha, lalu dia mengucapkan alhamdulillah terhadapnya. Hadis riwayat Muslim sahih. Jadi kita makan sore nanti, selesai makan alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, atau doa-doa yang lain. Nah, itu Allah langsung ridho sudah. Berarti mencari ridho Allah sangat gampang sekali. Makan alhamdulillah, ridho Allah. Minum 1 gelas, selesai minum alhamdulillah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Nah, maka kalau sama-sama mudah, mendatangkan murka Allah mudah, mendatangkan ridho Allah mudah, pilih yang baik saja, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir di sini, jangan minum minuman keras, karena dia adalah puncak segala perbuatan dosa. Ini meskipun hadisnya dhaif, tetapi kita temukan hadis yang menguatkannya. Rasulullah menyebut sebagai ummul khaba'ith. Al-khamru, minuman keras adalah ummul khaba'ith, induknya perbuatan-perbuatan dosa. Faman syaribaha, siapa yang minum minuman keras, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Fa in mata wa hiya fi batnih, kalau dia mati masih ada miras dalam perutnya, mata mitatan jahiliyah, berarti matinya seperti mati jahiliyah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, adapun tambahannya ini wasiat yang kelima dan seterusnya di buku panjenengan tidak ada, tapi saya tambahkan sendiri dalam buku saya ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsu tsalits. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 10 kalimatin faqala la tusyrik billahi syai'a wa in qutilta wa hurrikta wa la ta'uqqanna walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika wa la tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi
ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإن أصاب الناس موت فاثبت وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Ausani, telah berwasiat kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asyri kalimatin, 10 kalimat. Qala, Nabi bersabda, la tusyrik billahi syai'a, jangan syirik sedikit pun. Wa in qutilta, meskipun kamu dibunuh, wa hurrikta, dan kamu dibakar-bakar, maksudnya dibakar hidup-hidup. Wala ta'uqanna, betul-betul jangan durhaka, walidaika, kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka, meskipun keduanya menyuruh kamu, antakhruja, untuk keluar, maksudnya meninggalkan, min ahlika, keluargamu atau istrimu, ya, mencerai istrimu, wa malika, dan hartamu. Yang ketiga, wala tatrukanna, jangan betul-betul meninggalkan, salatan maktubatan, salat yang wajib, muta'ammidan, dengan sengaja. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan, siapapun meninggalkan salat wajib sengaja, faqad bari'at, sungguh telah lepas, minhu, darinya, zimmatullah, perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tashrabanna khamran, betul-betul jangan minum minuman keras. Fa innahu, karena sesungguhnya dia, ra'su kulli fahisyah, pokok segala perbuatan keji. Wa iyyaka, jauhilah, wal maksiyata, perbuatan maksiat. Fa inna bil maksiyah, maka sesungguhnya hanya dengan maksiat, halla sakhatullahi, datanglah murka Allah. Wa iyyaka, jauhilah, wal firara, lari, minaz zahfi, dari perang. Wa in halakan nas, meskipun manusia pada mati. Wa in asaban nasa mautun, dan apabila mengenai para manusia kematian, maksudnya sebab-sebab kematian, misalnya ta'un, fathbut, maka teguhlah kamu, ya, jangan pindah tempat. Yang kedelapan, wa anfiq ala ahlika, dan nafkahkanlah kepada keluargamu, min taulika, dari rezekimu. Yang kesembilan, wala tarfa' anhum, jangan engkau angkat dari mereka, asaka, tongkatmu, adaban, untuk memberikan adab, memberikan pendidikan. Wa akhifhum, yang ke-10, dan bikinlah mereka takut, fillahi, dalam hal Allah, yaitu dalam hal taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Ahmad, di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. Dia belum mendengar hadis dari Mu'adz, berarti sanadnya terputus. Hadis yang sanadnya terputus, derajatnya apa? Dhaif. Maka hadis ini hadis yang dhaif. Kenapa dhaif? Munqati', sanadnya terputus. Tapi isinya bagus dan isinya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Yang berkaitan dengan tema kita adalah wasiat nomor 3. Jangan meninggalkan sholat yang diwajibkan secara sengaja. Karena siapa yang meninggalkan sholat yang diwajibkan secara sengaja, berarti sudah berlepas darinya perlindungan dari Allah. Artinya setiap hamba itu mendapatkan jaminan dilindungi oleh Allah. Allah itu maha memberikan pelindungan kepada hamba-hambanya. Tetapi kalau kita tinggalkan sholat 5 waktu, nah jaminan perlindungan dari Allah ini dilepas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, Allah sudah tidak mau melindungi kita lagi. Allah sudah tidak mau mengereken kita lagi. Allah tidak mau lagi untuk mengurusi kita lagi.
Dengan kata lain dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarepmu kono uripmu urusan dewe, tidak diurusi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ancaman keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu sampai-sampai Allah tidak mau memberikan perlindungan kepadanya sebagaimana memberikan perlindungan kepada hamba-hamba yang lainnya. Tapi memang hadis ini derajatnya dhaif sehingga tidak bisa kita yakini sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil beberapa faedah. Larangan yang kedua, larangan untuk ta'uqanna walidaika. Jangan mendurhakai orang tua. Maksudnya mendurhakai orang tua, tidak taat kepada orang tua. Jadi diperintah apapun taat. Sampai dikatakan di sini in amaraka an takhruja min ahlika. Kalau disuruh orang tua untuk keluar dari istrimu, alias disuruh menceraikan istrimu, taati. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana fikihnya hadis ini? Apakah setiap laki-laki yang disuruh oleh orang tuanya untuk menceraikan istrinya wajib menceraikan istrinya demi taat kepada orang tuanya? Nah, di sini para ulama membahas harus diketahui dulu apa penyebabnya orang tua kita menyuruh kita untuk mencerai istri kita. Kalau memang karena keburukan yang ada pada perempuan tersebut yang mengganggu orang tua kita, nah, maka hukumnya kita wajib untuk mentaati orang tua kita tersebut. Misalnya ini perempuan tidak bagus akhlaknya, mengganggu kepada mertuanya, nyelekit dengan ucapan-ucapannya kepada mertuanya, setiap hari membuat nangis mertuanya, mengganggu kehidupan mertuanya. Nah, seperti ini menyebabkan orang tuanya menyuruh untuk menceraikan, ini wajib dilakukan perintah orang tua tersebut. Tapi kalau tidak ada masalah apa-apa, hanya karena kebencian, karena manusiawi biasa, ya, mungkin karena tidak suka dengan wajahnya, padahal tidak ada masalah apa-apa dengan akhlaknya, atau karena mungkin ada satu gesekan sedikit kemudian menyebabkan apa? Memerintahkan untuk diceraikan. Nah, seperti ini berlaku sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, di mana Rasulullah mengatakan la dororo wala diroro, tidak boleh berbuat madarat dan tidak boleh saling memadharati. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sehingga tidak serta merta perintah mencerai istri itu harus ditaati oleh seorang laki-laki dari perintah orang tuanya. Dilihat dulu apa sebabnya kenapa disuruh untuk menceraikan. Adapun nasihat-nasihat berikutnya ini sama dengan nasihat-nasihat sebelumnya, hadis sebelumnya, tidak perlu kita komentari kecuali nomor 9. Petuah nomor 9, jangan engkau angkat tongkatmu dari keluargamu untuk mendidik mereka. Artinya jangan segan-segan untuk memukul istri atau memukul anak apabila perlu dipukul. Jadi di dalam Islam memukul anak, memukul istri diperbolehkan, tetapi memukulnya hendaklah adaban untuk mendidik saja, dan ada adabnya memukulnya. Fadribuhunna, pukullah istri darban ghaira mubarrih, dengan pukulan yang tidak membuat luka. Jadi tujuan memukulnya bukan untuk menyiksa, tapi untuk mendidik. Istri dinasehati pakai jilbab, tidak mau pakai jilbab, nah, dipukul boleh. Kenapa? Ini mendidik. Karena kalau istrinya dibiarkan tidak pakai jilbab nanti masuk neraka gimana? Nah, supaya tidak masuk neraka, supaya sama-sama masuk surga, maka suami boleh bawa pentungan. Kalau kamu nekat keluar rumah tanpa jilbab, ini pentung saya angkat. Nah, itu maksud dari kata-kata la tarfa' anhum asaka. Jangan kamu angkat pentungmu, maksudnya jangan kamu tinggalkan pentungmu untuk mendidik. Tidak harus dengan pentung, ya. Dengan tongkat boleh, dengan cambuk boleh. Rasulullah SAW mensyariatkan untuk menggantungkan cambuk di rumah kita. Allikus sauta, alliku, gantungkanlah as-sauta, cambuk.
haitsu yarahu ahlul bait, di tempat yang bisa terlihat oleh seluruh penghuni rumahmu. Fa innahu adabul lahum, cambuk adalah didikan untuk keluargamu. Hadis riwayat Abdullah dan juga At-Tabarani, derajatnya hasan. Nah, maka saya nggak tahu kenapa di rumahnya Habib Rizik itu kok di temboknya itu ada pedang besar sekali digantungkan. Nah, apakah karena mengamalkan hadis ini? Kalau hadisnya memang memerintahkan untuk menggantungkan apa? Cemeti atau cambuk. Tapi sama sajalah ya, tongkat, cemeti, pedang atau apapun yaitu digunakan untuk menakut-nakuti, mendidik keluarga supaya tidak maksiat. Nah, ini diperbolehkan, bahkan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Al-haditsul rabi' an Naufal bin Muawiyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man fatathu salatun faka'annama wutira ahlahu wa malahu, rawahu Ibnu Hibban. Dari Naufal bin Muawiyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa yang fatathu melewatinya salatun suatu salat, maksudnya salat 5 waktu, faka'annama seolah-olah wutira dia telah kehilangan ahlahu keluarganya, wa malahu dan kehilangan hartanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang dimaksud fatathu terlewat itu adalah salatnya terlewat sampai habis waktunya. Belum salat duhur sampai masuk waktu asar, itu namanya fatathu. Belum salat asar sampai datang waktu maghrib, itu fatathu. Belum sholat maghrib sampai masuk waktu isya, itu fatathu. Belum sholat isya sudah masuk waktu subuh, itu fatathu. Ada juga yang mengartikan fatathu terlewat, itu maksudnya adalah terlewat dari waktu ikhtiar. Sholat asar ada 2 waktu, waktu ikhtiar, ada waktu ittiror. Waktu ikhtiar ini waktu normalnya, waktu ittiror ini waktu terpaksanya. Nah, kalau sudah lewat waktu normalnya, ini sudah fatathu, itu sudah terlewat sudah. Salat asar jangan sampai matahari sudah menguning, itu sudah habis waktunya, waktu normalnya. Tapi waktu terpaksanya masih ada, dari menguning matahari sampai tenggelam matahari. Ini adalah waktu kondisi yang diperbolehkan salat asar bagi orang-orang yang terpaksa. Nah, kalau ada orang yang kelewatan waktu normalnya sampai masuk waktu terpaksanya, padahal tidak ada apa-apa, hanya karena kesibukan dunia. Misalnya warungnya terlalu ramai, akhirnya dia lanjutkan terus ngurusi warungnya sampai sholat asarnya masuk waktu matahari sudah kuning. Itu berarti fatathu sholatun. Itu menurut sebagian ulama. Tidak harus habis waktunya, tidak harus, tapi habis waktu normalnya itu sudah termasuk fatathu. Nah, itu ruginya itu seperti orang yang kehilangan keluarganya dan hartanya. Rumahnya habis ludes kena tsunami, anak istrinya mati semuanya terseret tsunami, habis, tinggal sebatang kara dia sendiri saja. Nah, ruginya orang yang ketinggalan sholat itu seperti itu menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu rugi tertinggalkan waktu sholat ini bukan rugi yang biasa, tapi rugi yang sangat besar, sehingga diserupakan dengan orang yang kehilangan anak, istri dan keluarganya dan hartanya semuanya. Dalam hadis ini disebutkan sholatun, sholat, tidak disebutkan sholat apa. Berarti sholat 5 waktu sama saja. Karena itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang disebutkan bahwa itu adalah sholat asar, itu tidak membatasi. Dalam riwayat Bukhari, alladzi tafutuhu sholatul asar, yang kelewatan sholat asar, ka'annama wutira ahlahu wa malahu, dialah orang yang seperti kehilangan keluarganya dan hartanya. Di sini hanya disebutkan sholatul asri, sholat asar saja. Sementara di hadis yang kita baca ini sholatun, sholat apa saja. Ini menyebabkan para ulama berselisih pendapat. Menurut Imam Nawawi, ini hukum khusus untuk sholat asar. Yang kelewatan sholat asar
itulah yang seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Tapi kalau sholat duhur atau subuh atau maghrib atau isya tidak. Itu menurut Imam Nawawi. Tapi menurut Ibnu Abdul Bar sama saja. Mau sholat asar, mau sholat apapun sama saja. Saya mengikuti pendapat Ibnu Abdul Bar. Kenapa? Karena meskipun dalam hadis riwayat Bukhari Muslim kalimatnya adalah sholatul asri, jelas memang dikhususkan sholat asar. Tapi hadis riwayatnya Ibnu Hibban sholatun, dan hadis ini juga sahih, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis satu dengan yang lainnya saling apa? Menafsirkan. Nah, maka kalau Nabi menyebutkan sholat asar pada suatu waktu, kemudian beliau menyebutkan sholat secara umum, maka hadis ini saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Berarti sholat apa saja sama saja, ruginya itu sama dengan rugi kalau kehilangan, seperti rugi kalau kehilangan keluarga dan harta kita. Maka jangan sampai terlambat sholat dari waktunya yang sudah ditentukan. Hadis yang kelima, al-hadithul khamis, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jama'a baina as-salataini min ghairi udhrin faqad ata baban min abwabil kabair, rawahu Tirmidzi wal Hakim wa qala Hanas bin Qais thiqah wa qala al-Hafidz bal wahin bi marrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jama'a, siapapun yang menjamak, menggabungkan bainas salataini, antara dua salat, min ghairi udhrin, tanpa ada udhur, faqad ata baban, maka sungguh dia telah mendatangi satu pintu, min abwabil kabair, dari pintu-pintu dosa besar. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Dan Hakim mengatakan ada rawi bernama Hanas bin Qais, dia seorang rawi yang thiqah. Tapi kata Al-Hafidz, bahkan dia itu rawi yang sangat-sangat lemah. Tidak ada yang menthiqatkan dia selain Husain saja. Maka ringkasnya hadis ini derajatnya apa? Dhaif, karena ada rawi bernama Hanas yang dia seorang rawi yang dhaif. Meskipun hadis ini dhaif, para ulama sepakat, tidak ada perselisihan pendapat bahwa menjamak antara dua salat tanpa ada udzur tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat 5 waktu itu adalah bagi orang-orang beriman satu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Nah, kalau sudah ditentukan waktunya, jangan dilakukan di luar waktunya. Ibadah kan ada dua macam. Ada yang muaqqatah, yang ditentukan waktunya. Ada yang ghairu muaqqatah, tidak ditentukan waktunya. Yang muaqqatah tidak boleh dan tidak sah dilakukan di luar waktunya. Sebelum waktunya tidak sah, setelah waktunya juga tidak sah, kecuali ada udzur. Kalau tidak ada udzur, maka tidak sah. Nah, maka di sini dikatakan min ghairi udhrin, tanpa udzur. Menunjukkan bahwasanya kalau ada udzur jamak boleh. Maka dalam mazhab Syafi'i, jamak karena hujan boleh. Jamak karena sakit boleh. Bahkan dalam mazhab Hambali, jamak karena ada urusan penting boleh. Tidak harus sakit, tidak harus hujan. Urusan apapun penting, tidak bisa atau susah untuk ditinggalkan, maka boleh untuk jamak sholat, dan itu ada dalilnya. Mari kita lihat dalilnya. Tapi ini jangan dijadikan kebiasaan titik-titik jamak, jangan. Rasulullah bersabda, idza hadara ahadakum al-amru, kalau ada seseorang kedatangan suatu perkara, yakhsha fawatahu, yang dia khawatir akan terlewat perkara tersebut, falyusalli hadhihi shalah, hendaklah dia salat dengan cara jama', yaknil jam'a baina shalatain, boleh jama' antara dua salat. Hadis riwayat Nasa'i, derajatnya hasan. Nah, di sini umum ya. Al-amr yakhsha fawatahu, perkara apapun yang khawatir akan terlewat perkara tadi.
kalau kita tidak jamak. Nah, boleh untuk jamak. Jadi perkara yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan madharat besar. Nah, boleh jamak. Misalnya dokter akan apa? Mengoperasi pasien. Nah, ngoperasinya ini lamanya sampai melewati waktu sholat. Tidak boleh berhenti. Kalau berhenti operasinya nanti jadi rusak misalnya. Nah, maka diperbolehkan dokter yang mau operasi ini, ngoperasi pasien ini, dia sholatnya jamak. Jamak zuhur dengan asar. Kenapa? Setelah sholat zuhur asar, nanti dia akan mengoperasi pasien sampai masuk waktu maghrib. Nah, berarti tidak bisa apa? Dihentikan. Kalau dihentikan berbahaya misalnya. Boleh untuk jamak. Panjenengan berangkat safar, naik kereta. Keretanya naik jam 1 siang. Sementara panjenengan tidak mungkin untuk sholat asar turun dari kereta, karena keretanya turun nanti ba'da maghrib. Nah, maka boleh panjenengan meskipun masih di rumah jamak dulu zuhur sama asar. Setelah jamak zuhur sama asar di rumah, baru kemudian datang ke kereta, naik kereta jam 1. Nah, kemudian nanti turun setelah maghrib, baru kemudian salat maghrib dan isya. Tidak ada masalah jamak ini, karena apa? Ada urusan yang penting seperti itu. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong didoakan Ibu Rusmini Mlokolegi yang sedang sakit, dirawat di RSPKU Solo. Jazakumullahu khairan. Baik, kita doakan ya. Kita doakan dengan niatan untuk Ibu Rusmini dari Mlokolegi secara khusus, dan juga untuk seluruh saudara-saudara kita muslim yang sedang sakit, baik yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu. Kita niatkan untuk semua mereka supaya doanya lebih bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nas'alullahal azim rabbal arshil azim ay yashfiyahum. 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 Allahumma shfi mardal muslimin liyamshu laka ila as-salah wa ya'malu laka 'amalan salihan wa yashhadu janazatal muslimin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala an-nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.